berjumpa lagi dengan Kakak Tessa, Kakak Iti, ya, Kak Tere. Yeay. Adik-adik, pada Minggu 25 Oktober 2020, hari ini kita akan bersama-sama beribadah IHMPA. Sebelum itu, mari adik-adik silakan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Amin. Oke, pagi hari ini kakak yakin adik-adik di rumah semua pada semangat karena kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama, betul kan Kak Tere? Benar. Untuk memuji nama Tuhan. Kalau gitu bangkit berdiri ayo. Kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Sambil ikuti gerakan kakak ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami dari kami tidur malam hingga kami dapat bangun di pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Baik, masih semangat kan adik-adik? Kalau masih semangat, tetap bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Lihat gerakan kakak Tere, kakak Tessa ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja yang mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukan pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja yang mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita baca Mazmur 62 ayat yang ke-6. Kita baca bareng-bareng ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Kita telah mendengarkan Mazmur yang sudah dibacakan oleh Kak Tere. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu apa Kak Tere? Semua yang tercipta. Semua yang tercipta hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Alkitab Mengisahkan.
bersyukur Bapak, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama melakukan ibadah IHMPA. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, senang sekali bertemu dengan adik-adik semua pada ibadah IHMPA pada pagi hari ini bersama dengan Kak Elis, dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami supaya kami mengerti tentang firman Tuhan dan iman kami bisa bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita buka Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini dari tema kita hari ini, iman adalah percaya. Nah, siapa yang tahu tentang iman? Apa itu iman? Wow, iman artinya percaya. Percaya kepada siapa? Tentunya percaya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Lalu percayanya bagaimana? Percayanya tidak perlu ragu, harus yakin sepenuhnya. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi adik-adik, iman itu tidak muncul dengan sendirinya. Ia seperti pisau yang harus diasah setiap hari supaya tajam. Dengan cara dia harus belajar tentang firman Tuhan, mendengar akan firman Tuhan, firman Kristus. Jadi adik-adik harus membaca firman Tuhan setiap hari supaya kita memiliki iman, supaya percaya kita kepada Tuhan itu semakin lebih besar, semakin lebih bertumbuh.
Adik-adik, sama seperti bagaimana kita percaya bahwa orang laki-laki dan orang perempuan dewasa itu adalah ayah ibu kita, bahwa orang berambut putih laki-laki dan perempuan itu kakek nenek kita. Bagaimana kita percaya? Ternyata karena kita sering bertemu dengan mereka, bergaul dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka. Begitu juga dengan kita memiliki iman. Kita beriman kepada Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Yesus juru selamat kita yang telah menebus dosa kita. Bagaimana iman itu bertumbuh? Dengan cara kita bergaul dengan Tuhan, baca kitab suci setiap hari, kita berkomunikasi, berbicara dengan Dia, dengan cara kita berdoa setiap saat. Sama seperti dikatakan dalam ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Wow, bangun pagi hari kita bisa bernafas. Karena siapa? Karena Tuhan, kemurahan Tuhan kita bisa hidup. Kita bisa melihat matahari, kita bisa melihat orang beraktivitas. Kalau rumahnya dekat sawah, kita bisa melihat sawah, pemandangan. Malam hari kita tengok ke atas langit, ada bintang, ada bulan. Itu semua ciptaan Tuhan. Allah itu ada, Allah itu menciptakan, Allah itu hidup, Allah menyertai kita. Ayat yang ke-7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Lihat adik-adik, Nuh punya iman yang besar kepada Allah. Disuruh membuat bahtera, dia menurut karena dia tahu Allah akan menyelamatkan dia. Ketika ditertawain sama orang, ngapain bikin perahu besar? Wah, nggak ada apa-apa kok bikin perahu besar. Tapi dia tetap diam karena dia tahu Allahnya adalah Allah yang menyelamatkan dia beserta keluarganya. Kita lihat dan kita saksikan video berikut ini. Ya, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh.
angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Adik-adik, bagaimana akhir kisah Nabi Nuh dalam video tadi? Nuh karena memiliki iman yang besar kepada Tuhan Allah, dia diselamatkan bersama keluarganya dan seluruh binatang-binatang. Dan mereka hidup, mereka terbebas dari bencana alam. Mereka memiliki kehidupan yang baru. Bahkan Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi. Sekarang pertanyaannya yang terakhir adalah, adik-adik siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau papa mamanya juga diberkati? Taruh tanganmu di dada dan katakan, saya mau diberkati. Kak Eli juga mau diberkati. Bagaimana caranya memperoleh berkat? Yaitu hidup dari iman. Hidup dengan iman. Dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Tahu Bapak Abraham? Wow, Bapak Abraham itu orang yang diberkati. Dia adalah orang yang sukses, umurnya panjang, bahkan lebih dari 100 tahun. Anak-anaknya, keturunannya seperti bintang-bintang di langit. Adik-adik, kita juga adalah keturunan Abraham. Kita juga harus seperti bintang di langit, memancarkan wajah yang bersinar. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh menangis, tidak boleh rewel. Di masa pandemi ini kita tetap bersyukur, bersukacita. Kenapa? Karena Allah menyertai kita, Allah memberkati kita, Allah memelihara kita, Allah memberikan kita makan pagi, siang, sore, malam. Kita bisa beristirahat dengan baik. Coba kita lihat di gambar itu, ada anak yang menjaga, memelihara imannya dengan membaca firman Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Lihat gambar sebelahnya juga anak berdoa. Karena apa dia mau berdoa dan baca firman? Karena memiliki iman. Bagaimana? Siapa yang mau memiliki iman? Dan iman itu harus dijaga, dipelihara. Iman itu harus ditumbuhkan selalu. Ya, jadi kalau ada godaan, misalnya kalau udah gede, wah, tak kasih uang banyak ya asal kamu meninggalkan Tuhan Yesus. Bagaimana? Mau nggak? Tentu adik-adik tidak mau. Katakan bahwa Tuhan Yesusku lebih hebat. Artinya Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Adik-adik, ada yang menawari, nanti saya kasih rumah yang besar, mobil yang hebat, asal kamu meninggalkan Tuhan Yesus. Pasti adik-adik akan menolak, karena adik-adik punya iman kepada Tuhan. Tuhanku luar biasa. Tuhanku hidup, dia telah menyelamatkan kita. Tuhan telah membebaskan kita dari dosa. Oke adik-adik, demikian kisah kita pada hari ini. Firman Tuhan hari ini, kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami harus memiliki iman, dan kami harus menjaga iman itu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. I love you Jesus. Amin. Nah, gimana adik-adik firmannya? Luar biasa kan? Luar biasa kan Kak? Benar, luar biasa Kak Tere. Setelah mendengarkan firman, mari kita meresponnya dengan bernyanyi bersyukur kepada Tuhan.
Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat karunia-Mu hari ini. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami, untuk Indonesia. Bapak berkati Indonesia, Bapak berkati terkhusus juga Surabaya. Berkati kami, jauhkanlah kami semua dari segala penyakit, terutama penyakit COVID-19. Bapak juga berkati dan jaga pelihara guru serta teman-teman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita kasih persembahan yuk, siapkan amplop kalian ya. Terus nanti kasih ke mama atau papa biar mama sama papa ngasihnya ke gereja, oke? Ya. Untuk mengiringi persembahan ini, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Persembahan kami, berkati persembahan ini agar berguna bagi kerajaan-Mu dan berkati majelis jemaat yang akan mengelolanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa kita udah berada di akhir ibadah pada hari ini. Sebelum itu jangan lupa untuk selalu menaati protokol pemerintah seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, jangan yang aneh-aneh. Di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Nah, oke? Betul kata-kata Kak Tiri. Ingat selalu ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita akan menyanyikan lagu Oh Berkati Kami. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Bapak untuk ibadah IHMPA hari ini. Bapak, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Bapak berkati kami, sertai kami. Dan pertemukan kami kembali minggu depan di ibadah online IHMPA. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ibadah IHMPA hari ini setelah selesai. Terima kasih, selamat hari Minggu.